Halo Mystery Lovers, sebuah cerita yang terinspirasi dari perjalanan Abang Ojol. Semangat dan sehat selalu kepada para ojol dimanapun berada. Malam semakin larut, angin dingin terasa semakin menusuk tulang. Langit mendung menutupi cahaya bulan, menciptakan suasana suram di kota kecil itu. Pak Sudir, seorang kakek pengemudi ojek online, duduk di atas motornya di sudut jalan, merapatkan jaketnya berusaha melindungi tubuh rentanya dari sergapan hawa malam yang semakin dingin. Wajahnya terlihat lelah, kerutan di wajahnya semakin dalam karena beban hidup yang semakin berat. Seharian penuh ia mangkal tanpa satu pun order masuk. Setiap kali aplikasi berbunyi, harapan muncul, tetapi selalu batal karena kalah cepat dengan ojol yang lain. Sekali dapat orderan ternyata malah orderan fiktif ulah orang iseng tak bertanggung jawab. Ia menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang mulai dingin karena angin malam. Jam sudah menunjukkan pukul 11.45. Biasanya, ia sudah pulang ke rumah pada jam seperti ini. Namun, malam ini ia terpaksa harus tetap bertahan, berharap ada satu orderan masuk. Istrinya di rumah sedang sakit dan memerlukan obat. Motor yang ia gunakan pun bukan miliknya. Ia harus membayar sewa harian. Jika tak ada penghasilan hari ini, ia tak tahu bagaimana membayar semua itu. Malam semakin larut, jalanan semakin sunyi. Pak Sudir menghela napas dalam, menelan kenyataan pahit bahwa ia harus menyerah. Harapan untuk mendapatkan order makin tenggelam ditelan kesunyian malam yang dingin dan mencekam. Pak Sudir memutuskan untuk pulang. Mungkin memang belum ada rezekinya hari ini, gumamnya dalam hati. Tepat sebelum Pak Sudir menghidupkan motornya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi order masuk, mata Pak Sudir membulat, senyum bahagia mengembang di bibir tuanya. Dengan segera ia membaca detailnya. Lokasi penjemputan, TPU Karya Mulia, sebuah kuburan tua di pinggir kota. Jam hampir tengah malam, dan tempat itu dikenal angker. Pak Sudir ragu sejenak, tapi ia tidak punya pilihan. Ini adalah harapan terakhirnya untuk mendapatkan sedikit uang hari ini. Dengan napas berat, ia menerima order itu dan menyalakan mesin motornya. Sesampainya di kuburan, suasana terasa semakin mencekam. Area itu gelap gulita, hanya ada satu lampu jalan yang berkedip-kedip di sudut pagar kuburan. Di dalam area kuburan, deretan batu nisan terlihat seperti barisan tangan yang menggapai ke langit, mencoba keluar dari himpitan bumi. Di tengah-tengah keheningan, suara jangkrik terdengar seperti nyanyian duka. Pak Sudir mematikan mesin motor dan melirik ke ponselnya untuk memastikan lokasi. Ia menunggu, merasa semakin tidak nyaman dengan suasana sekitar. Tiba-tiba, dari bayangan pohon besar di tepi kuburan, muncul sosok wanita. Ia berjalan perlahan mendekat. Langkahnya begitu ringan, hampir setengah melayang. Pak Sudir memperhatikan wanita itu dengan seksama. Wanita itu nampak masih sangat muda. Ia mengenakan gaun putih panjang, rambutnya tergerai, dan wajahnya cantik. Meskipun tampak pucat, wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya dengan isyarat kepala, ia meminta Pak Sudir untuk mengantarnya. Pak Sudir, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai penumpang dengan berbagai perilaku yang aneh-aneh, mencoba bersikap profesional. "Silakan Bu, tujuan sesuai aplikasi ya?" tanyanya. Meskipun merasa sedikit gugup, namun wanita itu tetap diam. Ia hanya naik ke jok belakang dan duduk dengan tenang. Motor melaju pelan meninggalkan area kuburan. Suasana di jalan sangat sepi. Hanya ada suara mesin motor dan desiran angin malam. Pak Sudir, yang merasa canggung dengan keheningan itu, mencoba membuka pembicaraan. "Sendirian aja Bu, malam-malam begini?" tanyanya. Berusaha terdengar ramah, tidak ada jawaban. Saya tadi hampir nggak ambil order ini loh," lanjutnya, berusaha mencairkan suasana. "Tengah malam gini ada yang minta dijemput di kuburan. Saya kira cuma kerjaan orang usil. Tapi ya, gimana lagi, seharian ini nggak dapat order sama sekali."
Wanita di belakangnya tetap tidak menjawab. Pak Sudir tidak menyerah. Ia melanjutkan ceritanya, lebih kepada berbicara dengan dirinya sendiri daripada untuk mendapatkan tanggapan penumpangnya. Tanpa Pak Sudir sadari, wanita di belakangnya mulai berubah. Wajahnya yang cantik perlahan memucat lebih parah. Rambutnya terlihat lebih kusut dan matanya mulai kosong. Namun, Pak Sudir yang fokus pada jalan dan ceritanya tidak menyadari apa yang sedang terjadi di belakangnya. Istri saya lagi sakit, Bu, di rumah. Saya kerja keras begini buat beli obat. Kalau enggak, saya nggak tahu gimana nasibnya. Motor ini juga dapat nyewa, harus bayar tiap hari. Kalau nggak narik, nggak bisa bayar. Saya seneng banget waktu dapat order ini, kata Pak Sudir sambil tertawa kecil. Awalnya saya kira cuma orang iseng, tapi ternyata beneran ada penumpangnya. Terima kasih, ya Bu, ini order pertama saya hari ini. Kalau nggak ada Ibu, mungkin saya pulang dengan tangan kosong. Wanita itu, yang sebelumnya tampak siap menyerang Pak Sudir dengan wajah menyeramkan dan kuku panjang yang mencuat dari tangannya, tiba-tiba terdiam. Raut wajahnya berubah. Ekspresi menyeramkan itu menghilang, digantikan dengan sorot mata sedih. Ia memandang punggung Pak Sudir yang terus berbicara dengan nada polos dan tulus. Motor terus melaju perlahan menyusuri jalanan kecil yang sepi. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sesuatu yang berwarna kekuningan, seruas kecil kunyit. Dengan gerakan lembut, ia menyelipkannya ke dalam kantong jaket Pak Sudir. Tindakan itu dilakukan tanpa disadari oleh Pak Sudir yang masih sibuk bercerita tentang hidupnya. Kalau boleh milih, sebenarnya saya juga pengen diam di rumah aja. Umur segini kerasa banget capeknya dibawa ngojek, ucap Pak Sudir dengan nada setengah bercanda. Ia tertawa kecil, meskipun dalam hatinya ia merasa getir. Wanita itu perlahan melayang dari jok motor, tubuhnya menjauh dari kendaraan yang terus melaju, hingga akhirnya menghilang di balik kegelapan malam. Pak Sudir tidak menyadari apapun, ia terus mengemudikan motornya, mengira penumpangnya masih ada di belakang. Ketika akhirnya ia sampai di titik tujuan, sebuah jalan kecil di tepi kota, ia menoleh ke belakang untuk memberitahu penumpangnya bahwa mereka sudah sampai. Namun, jok belakangnya kosong. Pak Sudir terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menggosok-gosok matanya, memastikan apa yang dilihatnya. Lah, penumpang tadi kemana? Gumamnya dengan suara gemetar. Ia melihat sekeliling, tetapi jalan itu sepi, tidak ada siapapun. Jangan-jangan dia. Pak Sudir tak melanjutkan kata-katanya. Dihinggapi perasaan bingung dan sedikit ketakutan, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Apakah jangan-jangan penumpang itu benar-benar hantu? Pak Sudir bergidik ketika membayangkan hal itu. Dengan perasaan campur aduk, Pak Sudir akhirnya memutuskan untuk pulang. Meskipun merasa kesal dan kecewa karena hari ini tak membawa uang sedikit pun saat pulang, malah dapat orderan fiktif dan penumpang hantu, ia tetap bersyukur bahwa tak ada sesuatu yang buruk yang menimpanya. Setidaknya dia masih bisa pulang dengan selamat dan besok bisa kembali bekerja untuk mencari rejeki. Malam itu, ia pulang dengan pikiran penuh tanya. Sementara di belakangnya, angin malam membawa keheningan yang menyimpan rahasia. Tak ada uang yang ia dapatkan hari ini, hanya seruas kecil kunyit yang terselip di kantong jaketnya dan masih belum ia sadari. Demikian kisah horor misteri kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Sampai jumpa di kisah horor misteri selanjutnya. Atau bisa juga langsung cek kisah-kisah horor dan penuh misteri lainnya di buku koleksi cerpen misteri yang terbit di Vizo.